Pemirsa Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima kembali memenangkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum terkait dengan sengketa pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Lalu apa implikasi dan bagaimana penyesuaian yang akan dilakukan oleh KPU? Kita bahas bersama dengan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Sebetulnya kami juga sudah mengundang Komisioner KPU Idam Holik, tetapi hingga saat ini kami belum berhasil menghubungi Idam Holik. Langsung saja saya sapa Mbak Titi. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi Mbak Eva, salam sehat untuk semua. Salam sehat juga untuk Mbak Titi. Mbak Titi, KPU sebelumnya juga kalah gugatan sengketa pemilu yang diajukan oleh Partai Prima. Mulai dari perkara di PN Jakarta Pusat hingga sengketa di Bawaslu. Apa dampaknya Mbak Titi dengan kekalahan KPU yang berkali-kali ini? Jadi ada sedikit beda ya Mbak Eva, kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu kan jalurnya gugatan perdata. Jadi Ya. perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik atau badan publik. Nah, sedangkan yang di Bawaslu ini jalurnya adalah jalur Undang-Undang Pemilu yang menggunakan pelaporan pelanggaran administratif. Pelaporan pelanggaran administratif pemilu adalah laporan bahwa KPU telah melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme di dalam pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik menjadi peserta pemilu beberapa waktu lalu. Nah, ini memang salah satu saja dari fase yang harus dilalui. Dan memang Bawaslu berhak. Jadi Bawaslu itu bisa memberikan sanksi administrasi, mengkoreksi perbuatan administratif yang dilanggar tadi ya. Jadi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang dilanggar itu boleh kemudian dikoreksi oleh Bawaslu dan produknya itu memang berupa putusan. Dan KPU wajib menindaklanjuti apa yang menjadi putusan Bawaslu. Nah, tetapi Prima sendiri Mbak Eva, ini proses perjalanannya masih agak panjang. Karena kalau kita lihat verifikasi itu ada beberapa babak. Setelah verifikasi administrasi, tentu saja ini kan Prima harus melengkapi ya dokumen administrasi di sejumlah daerah, yaitu 5 kabupaten di Papua dan 1 kabupaten di Riau. Setelah memenuhi persyaratan administrasi, maka harus dilakukan verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual itu ada metodenya, termasuk juga menggunakan metode sampling begitu ya. Jadi kalau nanti Prima dinyatakan lolos, Prima masih harus bekerja keras untuk lolos babak berikut yaitu verifikasi faktual. Dan memang yang berat ini adalah verifikasi faktual. Jadi KPU harus menindaklanjuti dengan kalau memenuhi syarat administrasi melakukan verifikasi faktual. Tentu saja ini memang membuat Prima menjadi lebih berliku dan berkelok ya untuk bisa menjadi peserta pemilu. Tetapi juga di saat yang sama berarti jajaran KPU itu harus melakukan kerja-kerja yang sebelumnya harus dilakukan dalam tahapan yang sudah dilewati. Nah, sekarang harus dilakukan kembali untuk Partai Prima. Pertanyaan berikut tadi Mbak Eva sampaikan, bagaimana dengan partai-partai yang lain? Saya agak meyakini bahwa ini akan memicu partai-partai lain untuk mencoba ikhtiar yang sama ya. Tetapi ada situasi yang agak berbeda. Kalau Prima ini dia menggunakan proses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di mana hakim membuktikan ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU terkait dengan proses perbaikan administrasi yang sebelumnya dipersoalkan oleh Prima. Sementara kalau partai-partai lain, ya ini kan dia harus membuktikan hal yang sama ya. Dan di dalam Undang-Undang Pemilu juga Mbak Eva disebutkan, pelanggaran administratif pemilu itu dilaporkan ke Bawaslu 7 hari setelah diketahuinya peristiwa. Nah, Prima ini menggunakan 7 hari itu setelah ada putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023, 7 hari setelahnya paling lambat, mereka menggunakan fakta hukum baru itu dan pergi ke Bawaslu untuk mempersoalkan adanya pelanggaran administratif tersebut. Nah, ini yang saya kira agak sulit dipenuhi oleh partai-partai lain yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif oleh KPU dan juga sudah melalui proses di Bawaslu. Kira-kira begitu Mbak Eva. Baik, kita bahas dulu untuk dampak bagi KPU ya. Masih ada proses verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual yang harus dilakukan oleh KPU. Dampaknya apa Mbak Titi? Apakah juga akan mengganggu tahapan pemilu yang saat ini sudah digelar dan verifikasi faktual kan sudah lewat sebetulnya? Betul, jadi ini memang akan menjadi pekerjaan tambahan dan ekstra
bagi jajaran KPU ya. Kalau verifikasi administrasi saja itu memang hanya pada lingkup KPU RI karena menggunakan apa yang Mhm. disebut dengan instrumen teknologi SIPOL. Jadi Iya. sistem pendaftaran kita itu kan sistem tersentralisasi. Kalau dia sudah memenuhi persyaratan administrasi, maka dia akan didistribusikan ke daerah-daerah untuk dilakukan verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual ini yang memang tadi saya sudah sampaikan cukup berat karena dia Mhm. harus memeriksa kebenaran dan validitas kebenaran ya terutama Iya. kepengurusan kantor dan juga keanggotaan. Keanggotaan Mhm. itu kan termasuk cukup harus diperiksa berbasis sampel di lapangan ya. Mhm. 1.000 atau 1/1.000 populasi di 75% kabupaten kota di mana Prima mengajukan keterpenuhan persyaratan. Di Mhm. bulan April ini kalau kita lihat kira-kira ya itu akan berlangsung pada penghujung Maret dan juga April. Itu selain juga akan sudah dimulai persiapan untuk pendaftaran caleg gitu ya DPR DPRD dan juga proses rekapitulasi data pemilih. Tentu ini akan menjadi beban kerja baru bagi Mhm. KPU di daerah kalau Prima Ya. kemudian mengikuti verifikasi faktual. Tapi saya Mhm. kira karena juga skupnya hanya satu partai begitu ya, mau tidak mau ini harus sesuatu yang mampu ditindaklanjuti oleh KPU sebagai Mhm. konsekuensi putusan Ya. Bawaslu. Dan ini memang harus menjadi evaluasi. Bagaimanapun Hmm. ketika Bawaslu menyatakan ada pelanggaran Baik. administratif, yaitu tata cara prosedur mekanisme tidak berhenti di sana Mbak Eva. Mhm. Tetapi juga KPU harus merefleksikan, mengevaluasi di internal Baik. kenapa ini bisa sampai terjadi begitu. Ya, Kira-kira kenapa begitu. ini bisa sampai terjadi kekalahan berkali-kali KPU? Nanti kita akan bahas lagi usai jeda, Mbak Titi. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan saat ini masih terhubung bersama kami Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Mbak Titi, dari putusan Bawaslu menyampaikan bahwa KPU wajib untuk memberikan kesempatan kepada Partai Prima menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan selama 10 kali 24 jam sejak pembukaan akses partai politik atau SIPOL oleh KPU untuk diverifikasi. Apakah ini cukup waktunya, Mbak Titi? Ya, saya kira kalau dibandingkan dengan putusan Prima sebelumnya ya, di sengketa proses di pertama kali Prima mengajukan keberatan di Bawaslu, ini waktu yang sebenarnya relatif leluasa, 10 kali 24 jam. Apalagi kemudian daerahnya juga tidak terlalu banyak ya, Mbak Eva, 5 kabupaten di Papua, 1 di Riau, tetapi memang 10 kali 24 jam ini bisa dipahami, karena kan memang dari sisi struktural partai, Prima ini kan berjuang cukup lama begitu di luar proses kerangka waktu tahapan. Jadi saya kira 10 kali 24 jam mestinya itu tidak terlalu berat bagi Prima, meskipun Prima memang tetap harus bekerja keras. Dampak dari berlarut-larutnya masalah hukum, Prima sendiri mengakui di gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara struktural dan keanggotaan berdampak pada partai. Misalnya di dalam gugatan mereka disebutkan beberapa anggota itu sudah mulai merasa tidak percaya diri dan seterusnya. Memang 10 kali 24 jam ini juga waktu bagi Prima untuk mengkonsolidasi Baik. internal dan kelembagaan mereka sehingga Mhm. mampu memenuhi persyaratan. Tapi kalau dari Mhm. sisi hitung-hitungan di atas kertas, mestinya ini tidak sulit bagi Prima, waktunya Baik. relatif panjang, bahkan Mhm. lebih panjang dari putusan terdahulu. Hanya Baik. saja memang kehati-hatian, kecermatan, dan Mhm. kemampuan melengkapi berkas dengan baik itu menjadi tantangan karena ini adalah Ya. memenuhi persyaratan administrasi. Jadi Mhm. administrasinya betul-betul harus baik dan bagus begitu. Ya, administrasi dan juga faktual. Nah, prosesnya Mbak Titi sampaikan ini masih panjang. Singkat saja, peluang Prima untuk menjadi peserta pemilu tahun 2024? Ya, masih sangat terbuka, tetapi harus Hmm. diingat bahwa verifikasi faktual itu soal kebenaran. Itu bukan Mhm. sesuatu yang mudah begitu ya. Sebagian dari partai itu gagal di verifikasi Baik. faktual, tetapi saya kira memang ini menjadi tantangan karena itu tidak Mhm. mudah, tetapi peluang itu masih ada. Apalagi Baik. Prima kan cukup mendapatkan sorotan Mhm. sebagai bentuk perlawanan, bisa jadi itu menjadi titik balik konsolidasi Baik. mereka di internal. Terakhir, evaluasi KPU agar tidak kalah lagi dan tadi Mbak Titi sampaikan masih ada peluang partai politik lainnya akan menempuh jalur yang sama. Singkat saja Mbak Titi.
Iya, saya kira satu, kemampuan membuktikan pengadministrasian sudah dikerjakan dengan sesuai prosedur dan mekanisme itu harus dikonsolidasi dengan baik. Jadi mau tidak mau evaluasi konsolidasi di internal itu secara Mhm, kelembagaan. Yang kedua mhm, adalah kemampuan membangun kronologis dan argumentasi bahwa apa yang sudah dikerjakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang mhm, terakhir Mbak Eva, KPU harus memastikan mereka punya tim hukum yang kuat. Karena mhm, apapun yang dilakukan oleh KPU itu pasti berdampak pada potensi masalah hukum. Jadi mhm. kemampuan tim hukum, kemampuan kapasitas untuk membangun argumentasi dan membuktikan kinerja di mata hukum itu harus menjadi perhatian KPU. Perjalanan Mhm, masih panjang, masih akan ada banyak potensi termasuk juga masalah-masalah hukum terkait dengan nanti pencalonan. Pencalonan mhm. itu ribuan atau ratusan ribu orang yang akan mendaftar ke KPU dan itu semua adalah potensi adanya masalah hukum berupa sengketa ataupun gugatan pelanggaran administratif. Jadi kalau Baik. saya sih pesannya satu, perbaiki kinerja administratif, Mhm. konsolidasikan internal secara solid, kronologis dan bukti-bukti selalu dipersiapkan di setiap tahapan, dan yang terakhir, jangan abaikan kemampuan tim hukum KPU untuk membuktikan bahwa memang mereka sudah bekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Baik, evaluasi internal KPU dan yang paling penting jangan sampai tahapan pemilu 2024 terganggu ya. Mbak Titi, terima kasih Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini sudah bergabung bersama kami di Metro.